Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Al-Qur'an, membukakan pintu pemahaman dan perenungan. Pada hari ini, berkat karunia dan rahmat Allah, kita akan menyelami sebuah ayat yang agung, kalimat yang mulia, yang menyimpan rahasia-rahasia tauhid, pokok-pokok syukur, dan makna-makna penghambaan yang ikhlas hanya kepada Allah semata. Kita hari ini berada di hadapan firman-Nya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang memadukan antara pujian dan ketuhanan, antara sanjungan dan penghambaan, antara pengakuan akan nikmat dan kesadaran akan karunia. Mari kita renungkan bersama kalimat-kalimat Qur'ani ini dengan hati yang sadar dan jiwa yang terbuka. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari keberkahannya, kemudian berlindung di bawah naungannya dan menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Baik, para jamaah sekalian, kita mulai mengi'rabkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Lillah alamu harfu jarin mabniun al kasri wa ismul jalalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu wa sibhul jumlati fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Kemudian rabbi na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu. Al alamin, kalimat al alamin mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u li annahu jam'u mudakkarin salimun, jamak mudakkar salim. Kemudian kita ulas sedikit penjelasan lafal alhamdu dan lafal rabbil alamin. Alhamdu as-sana'u bil jamili alal fi'lil ikhtiyari ma'al mahabbati wa ta'dim. Kalimat alhamdu, segala puji, adalah pujian atas perbuatan baik yang disertai ma'al mahabbah, disertai kecintaan, wa ta'dim, dan pujian atas perbuatan baik disertai pengagungan kalimat alhamdu itu. Sedangkan makna dari lafaz Rabbil alamin, Rabb seluruh alam, Rabb semesta alam, berarti al-mutasarrifu, pengatur, fi khalqihi, semua ciptaan, birriayati wa tadbir, dengan pemeliharaan dan pengelolaan. Wal alamin jami'ul makhluqat, sedangkan kalimat alamin itu maksudnya mencakup seluruh alam, malaikat, jin, manusia. Itu dari lafaz dan makna alhamdulillah. Kemudian Rabbil alamin. Penjelasan para ulama, yang pertama dari Imam Ibnu Katsir, naqala anna hadhil ayata ta'kidun li tauhid. Imam Ibnu Katsir menegaskan ayat ini sebagai penegasan ketauhidan. Haitsu yajma'u bainal hamdi war rububiyyati, menggabungkan pujian dan rububiyah. Wa dzakara annahu la yastahiqul hamdal kamila illallah. Hanya Allah yang layak dipuji secara sempurna, karena li'annahul khaliqur raziqu, karena dia adalah sang pencipta dan sang pemberi rezeki. Istashhada bihadisin Nabi. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza qolal abdu alhamdulillahirabbil alamin, kata Nabi, jikalau seorang hamba, jika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah bersabda atau Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Itu dari Imam Ibnu Katsir. Kemudian dari Imam Al-Maraghi, akkada annal hamda yatba'u ni'am. Imam Al-Maraghi menekankan bahwa pujian timbul dari kenikmatan. Wallahu huwal mun'imul haqiqiyyu, dan Allah adalah pemberi nikmat sejati. Walhamdu lahu wahdah, maka pujian itu baginya saja. Bayana anal ayata tu'allimul abda al-i'tirafa bil fadlil ilahiyyi
wa tajiduhu syukran. Ayat ini mengajarkan pengakuan, iktiraf, pengakuan bil fadlil ilahi, atas karunia ilahi, dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian ayat alhamdu dilihat dari sisi akidah merupakan tauhid rububiyah. Al ayatu tusbitu anallaha huwa rabbul wahidu li jami'il alamin. Kemudian di samping penegasan ketauhidan juga menafikan asyarik, menafikan sekutu. Nafyu haqqil hamdi an ghairihi au nafyu haqqil hamdi an ghairillah, menafikan sekutu dalam hak menerima pujian. Berikutnya kalau tadi dari akidah, dari sisi tarbiyah. Kalau dari sisi tarbiyah, jelas ayat ini alhamdulillahirabbil alamin ini ta'limul adab Allah. Ayat ini mengajarkan adab memuji Allah sebelum meminta. Al ayatu tu'allimul ibad kaifa yusnuna 'alallahi qabla talab. Jadi sebelum berdoa itu as-sana wa alhamda, itu berdoa itu dimulai dengan kalimat-kalimat pujian dan kalimat-kalimat sanjungan. Kemudian dari sisi tarbiyah juga ayat ini adalah at-tikrar al-yaumiyyu lil ayati yudzakiru bini'am wa yuhabbizu ala syukri. Ayat ini juga mengajarkan untuk kita senantiasa menggerakkan perasaan syukur kita melalui pengulangan at-tikrar yaumi. Karena nikmat Allah terus mengalir, ayat ini mengajarkan kepada kita rasa syukur baik secara lisan, baik dari hati, untuk terus dipanjatkan kepada Allah. Kemudian al-farqu bainal hamdu wa syukru. Apa sih bedanya alham dan asyukru itu? Alhamdu a'amu, kalimat hamdun itu lebih umum, yasmalus sana ala dati wa sifati, mencakup pujian atas dat dan sifat Allah. Hatta laulam yakun hunaka nikmatu, meski tanpa nikmat tertentu, itu alhamdu. Sedangkan asyukru yakunu ala ni'amil khosati, syukur itu terkait nikmat khusus. Sebagaimana kita tahu ketika disyariatkan sujud syukur, memang kita sedang bersyukur atas perkara yang sedang kita alami. Pada waktu itu kita alami, itu syukur. Bedanya syukur dengan alham. Baik, secara khulasoh pelajaran yang kita dapatkan dari ayat alhamdulillahirabbil alamin ini, yang pertama jelas tadi ketauhidan, mengesahkan pujian hanya Allah yang berhak atas segala pujian dan sanjungannya, tanpa menyekutukannya dalam syukur dan nikmat kita. Kemudian yang kedua, sebagai pengingat nikmat, kita selalu menyadari bahwa semua kebaikan yang kita miliki berasal dari karunia Allah, berasal dari pemberian Allah, sehingga kita semakin bersyukur dan ikhlas. Kemudian berikutnya, ayat ini mengajarkan adab berdoa, memulai segala urusan dengan memuji Allah, sebagaimana diajarkan Al-Quran dengan mengucapkan alhamdulillah sebelum menyampaikan tolab, menyampaikan permintaan dan doa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, abdan syakura, yang memujinya dalam suka dan duka, serta senantiasa mengesahkannya dalam pujian dan sanjungan. Bahkan ketika duka menimpa kita, kita berucap alhamdulillah ala kulli hal. Ada rahasia Allah yang kita tahu, bahwa sesungguhnya yang menimpa kita itu adalah semuanya juga adalah sebuah kasih sayang dan kebaikan darinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.